Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wal dzakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan juga syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Kita bersyukur atas nikmat yang begitu melimpah baik pada diri kita, keluarga kita, dan juga orang-orang yang bersama dengan diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat-nikmat tersebut sebagai wasilah sarana kita mendekatkan diri, memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bagi Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah dengan sebenar-benarnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah diri kita meninggal kecuali dengan membawa keimanan, keislaman, ketundukan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dengan takwa inilah mudah-mudahan Allah membersihkan, mensucikan, dan mengangkat derajat kita menjadi hamba Allah yang dirindukan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar layak memasuki surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di awal bulan Rajab, bulan ke-7 dalam kalender Hijriah. Baru saja kita meninggalkan Jumadil Akhir. Ketika memasuki bulan Rajab, maka doa yang dipanjatkan adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami sampai dengan bulan suci Ramadan. Bulan Rajab mengingatkan kepada diri kita bahwa tidak lama lagi bulan suci Ramadan akan kita masuki. Oleh karena itu, kita memperbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala
memberikan keberkahan pada waktu, pada usia kita di bulan Rajab ini. Kita meningkatkan amal-amal ibadah yang wajib kita pelihara, kemudian kita tambahkan dengan ibadah-ibadah sunnah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 36 mengingatkan, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Dan itulah ketetapan Allah ketika menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di dalamnya ada 4 bulan yang disucikan. Dzalika dinul qayyim. Dan itulah ketetapan yang agung, ketetapan yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan hitungan dalam 1 tahun 12 bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan menjadi bulan yang agung. Allah menjadikan 4 bulan yang lainnya menjadi bulan yang haram, bulan yang suci, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga bulan Rajab. Maka perlakuan kita di bulan yang haram, di 4 bulan ini adalah mengagungkan, membesarkan, meninggikan, menjaga keagungan, kebesaran bulan-bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan ini selain Ramadan Allah pilihkan bagi diri kita agar diri kita bisa melakukan amal yang sederhana, amal yang kecil, namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala amal yang kita anggap sederhana itu memiliki nilai dan timbangan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kelebihan bulan-bulan haram. Allah pilihkan bagi diri kita agar diri kita menambah amal ibadah, amal ketaatan, agar diri kita memiliki makna dalam kehidupan dan menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan haram, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab ini, marilah sama-sama kita memulai mengawali diri kita dengan bersungguh-sungguh melaksanakan niat kita, memperbaiki diri, mendekatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan diri kita memiliki usia hingga saat ini tidak lain dan tidak bukan agar diri kita mampu memetik perjalanan hidup kita yang lalu. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita benahi dalam kehidupan ini. Bukan tanpa sebab, bukan tanpa tujuan Allah panjangkan usia kita hingga kita bisa hadir di masjid ini. Tidak lain dan tidak bukan agar Allah menyaksikan diri kita benar-benar mau melangkahkan kaki kita, mau menggerakkan hati kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan waktu, usia, umur yang Allah tambahkan kepada diri kita. Jangan ia berlalu tanpa nilai, sia-sia, tidak memiliki nilai baik di hadapan manusia, terlebih lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 2 hal yang harus kita kejar. Yang pertama, bagi diri kita adalah memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki ibadah salat. Kita berusaha untuk berjamaah. Begitu azan berkumandang, maka hadirkan dalam hati kita ingin memperbaiki diri,
kita ingin mendekatkan diri, langkah yang pertama adalah memperbaiki ibadah sholat kita. Sholat dengan berjamaah, kita ramaikan, makmurkan, hidupkan masjid-masjid yang ada di sekitar kita, baik di pemukiman kita maupun masjid yang ada dalam perjalanan kita. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, kecuali benar-benar ada uzur, ada sesuatu hal yang menyebabkan beliau tidak bisa menghadiri sholat berjamaah karena beliau sakit. Namun dalam praktek kehidupan beliau mencontohkan, tidak pernah beliau meninggalkan ibadah sholat berjamaah. Maka bagi diri kita yang ingin mengawali lembaran baru, yang pertama yang kita lakukan adalah memperbaiki ibadah sholat kita dengan sholat berjamaah. Sholat sendiri banyak sekali gangguan dalam pikiran kita yang menyebabkan ketidakkhusyuan diri kita. Namun di dalam sholat berjamaah, apabila diri kita terganggu, tidak khusyuk, bisa jadi karena jamaah yang lain ada yang khusyuk, maka diri kita pun mendapatkan manfaat dari ibadah sholat berjamaah. Yang kedua, bila kita melakukan ibadah sholat wajib sendiri, maka bagi diri kita hanya satu hitungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bila kita berjamaah, maka kelipatan-kelipatan derajat ketinggian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita bandingkan sholat kita sendiri dengan sholat berjamaah. Maka jadikan di awal bulan ini kita berniat memperbaiki diri dengan sholat berjamaah. Kita bisa menambal bolong-bolong dalam ibadah yang kita lakukan dengan berjamaah. Dan dalam kehidupan kita senantiasa kita memerlukan orang lain dalam menyelesaikan permasalahan. Kita tidak akan mampu mengangkat beban yang berat seorang diri, maka kita memerlukan orang lain, kita memerlukan berjamaah. Maka dengan berjamaah ini kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama. Mungkin sholat kita kurang khusyuk, mungkin diri kita tidak sebaik yang lain, tapi dengan berjamaah kita diikutkan kebaikan orang lain. Yang kedua, kita berusaha memperbaiki, mengisi waktu yang Allah berikan ini dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sejauh mana diri kita menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Ada setiap ayat yang kita baca, ada halaman, ada lembaran Al-Quran yang kita baca. Apabila kita tidak mampu membaca Al-Quran, maka berusahalah untuk mengejar ketertinggalan kita. Dalam Islam, orang tidak dipandang karena usianya dalam belajar. Ia akan tetap mulia karena ilmu, berapapun usia yang ia miliki. Maka membaca Al-Quran ataupun mengejar ketertinggalan kita dengan belajar Al-Quran tidak menyebabkan diri kita hina, justru menyebabkan diri kita naik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua amalan inilah yang harus kita lakukan dalam memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat berjamaah dan juga membaca Al-Quran. Jangan sampai di usia kita yang hari ini kita masih tertinggal terus. Sholat berjamaah kita tidak terbaiki, bacaan Al-Quran kita tidak terbaiki. Maka awalilah bulan baru, tahun baru ini sebagai awal peningkatan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, di bulan Rajab ini, hadirkanlah permintaan kita kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan pada waktu dan usia yang Allah berikan. Perbanyaklah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah diri kami, seluruh yang meliputi kami, baik waktu, harta, tenaga, pikiran, berikanlah keberkahan baik di bulan Rajab maupun di bulan Sya'ban. Dan sampaikanlah
panjangkanlah umur kami hingga kami tiba di bulan Ramadan. Mengapa kita meminta kita tiba di bulan Ramadan? Tidak lain dan tidak bukan agar diri kita bisa mandi di bulan suci Ramadan di kolam yang penuh dengan ampunan. Kita ceburkan diri kita untuk membersihkan seluruh kotoran-kotoran yang ada pada diri kita. Di bulan Ramadan itulah kolam yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang ingin mensucikan, membersihkan diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi diri kita untuk mendekatkan diri, memperbaiki diri kita di usia kita yang hari ini mungkin telah melampaui usia teman-teman kita yang lain. Semoga Allah berikan kesabaran, keistiqomahan dalam melewati seluruh ujian-ujian dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.